Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Robi Husani dari kelas E, NPM 222191218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Kalau perkembangan, hal lain terkait perkembangan adalah jangka waktu. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Jadi, pertumbuhan itu bisa dilihat, perubahan yang dapat diukur. Kalau perkembangan bisa dilihat atau dirasakan, tapi tidak bisa diukur. Next. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Dapat berhenti pada usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, adanya perubahan fisik. Perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif, berlangsung semasa hidup, tidak terbatas, adanya perubahan kemampuan dan karakter. Next. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, perubahan ukuran fisik, perubahan proporsi fisik atau organ manusia, adanya rambut pada daerah aksila, pubis atau dada. Perkembangan sistematis, progresif, berkesinambungan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu internal dan eksternal. Ke internal seperti ras, dari keluarga, gen, hormon, umur, jenis kelamin. Kalau dari luar, ada lingkungan, nutrisi, psikologis, sosioekonomi, pola asuh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Contohnya ada janin, perkembangan janin, gizi makanan, aktivitas fisik, kondisi emosional, penyakit yang diidap, obat-obatan yang diminum, kebiasaan minum alkohol atau rokok. Jadi kalau sedang hamil itu harus dijaga, terutama di pola makanan. Apalagi yang suka merokok atau minuman-minuman itu tidak baik, akan mempengaruhi perkembangan pada janin tersebut. Kalau setelah lahir, dari keturunan, gizi, aktivitas fisik, sistem kelenjar hormon, penyakit, musim dan iklim, suku bangsa, kondisi sosial ekonomi. Kalau setelah lahir itu ya seperti harus kepada anak gitu untuk aktivitas fisiknya. Next. Prinsip dan fase pertumbuhan dan perkembangan. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Next. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1.
Pasca embryonik atau bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan, yaitu umur 1 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, remaja. Usia 12 sampai 18 tahun sering juga disebut dengan usia remaja, yaitu peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja yaitu di mana sangat jelas terlihat perubahan fisik maupun psikis yang terjadi pada seseorang. Seorang remaja akan cenderung menemukan hal baru yang membuat mereka merasa kebingungan atau bimbang dalam bertindak atau bertingkah laku. 3. Dewasa muda. Dewasa awal disebut juga dewasa muda adalah masa transisi dari remaja ke beranjak dewasa, yaitu periode umur 20 sampai dengan 40 tahun, di mana dalam rentang usia ini individu mengalami masa transisi, baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. 4. Dewasa menengah. Masa dewasa pertengahan yaitu pada umurnya berkisar antara usia 40 sampai 65 tahun. Merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Yang kelima, dewasa tua, yaitu usia 65 sampai 74 tahun. Yang keenam, tua menengah, usia 75 sampai 84 tahun. Yang ketujuh, tua, udah tua banget, usia 85 tahun ke atas. Tugas-tugas perkembangan. Sumber tugas perkembangan. Kematangan fisik. Belajar berjalan, kematangan otot-otot kaki. Belajar bertingkah laku atau bergaul. Ya, tuntutan masyarakat harus belajar, membaca, menulis, dan berhitung. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita, itu memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Kalau tuntutan norma agama, saat beribadah, berbuat baik pada sesama. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas perkembangan bayi dan kanak-kanak dari usia 0 sampai 6 tahun. 1. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Terus belajar memakan makanan padat 1 sampai 2 tahun. Terus belajar berbicara pada 12 sampai 15 bulan. Mencapai kestabilan jasmania, fisiologis sampai usia 5 tahun. Belajar mengadakan hubungan emosional, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk. Pada masa sekolah, yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Itu belajar melatih fisik untuk permainan, belajar membentuk sikap sehat, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Next. Tugas-tugas perkembangan masa remaja yaitu menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, terus mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri kanak-kanakan. Usia masa remaja itu harus berbanyak sadar diri lah, harus menerima apa adanya. Next. Yang terakhir, itu tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Apabila gagal, maka akan menyebabkan
ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menunaikan tugas-tugas berikutnya. Yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.